wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didikku hari ini. Apa kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat. Ya walaupun kita hari ini pembelajarannya masih daring ya. Ya, mohon maaf saya lagi kurang enak badan. Lagi kurang enak badan. Iya, Bu, mohon maaf ya. 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 Dimaklumi ya. Tapi tetap semangat ya. Mengikuti pembelajaran. Iya, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Semangat. Harus tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi walaupun kondisinya masih dalam pandemik ya, kita tetap semangat untuk belajar walaupun dalam keadaan pembelajaran daring ya anak-anak. Ya, baik, di sini ya, Bu. Kita akan materi ya. Sebelum memasuki materi, Ibu akan membuka pembelajaran ini terlebih dahulu dengan kita berdoa ya. Ada yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Ada yang mungkin memimpin doa? Oh, Pak Kris. Mau memimpin doa, silahkan. Nah, Kris, Bu. Untuk memimpin doa. Ya. Nah, Kris, Bu ya. Ya, Nak Kris, silahkan memimpin doa ya. Ya, Bu. Teman-temannya yang lainnya mengikuti doa dari Kris. Untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini. Ya, dipersilakan Nak Kris untuk memimpin doa. Ya, Ibu. Untuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya. Selesai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Yang tidak hadir, hari ini siapa? Ada hadir hari semua. ini? Hadir semua. Adakah yang tidak? Ini adalah pembelajaran pada pertemuan kita yang pertama ya di eksposisi. Adanya adalah analisis struktur dan eksposisi. Dan IPK yang akan kalian provide ya, menemukan struktur teks eksposisi yang dibaca dengan menemukan teks bahasan teks eksposisi yang dibacakan. Pembelajarannya ada setelah melalui proses pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menemukan struktur dan kaidah kebahasan dalam teks eksposisi yang telah kalian baca. Paham ya untuk tujuan pembelajaran hari ini? Halo? Paham, Bu. Anak-anak? Paham. Paham? Paham. Ya. Untuk teks eksposisi sebelumnya sudah ada yang pernah dengar belum? Apa itu teks eksposisi? Siapa yang sudah pernah dengar apa itu teks eksposisi? Kanani? Iya, Bu. Sudah dengar apa itu teks eksposisi? Iya, Bu. Bisa menjelaskan apa itu teks eksposisi? Eksposisi. Teks eksposisi adalah Teks yang paragraf. Iya. Iya. Ya, Bu. Lupa ya? Saya. Ya. Nah, Kris, silahkan. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang penjelasan tentang suatu peristiwa, Bu. Ya, tentang suatu peristiwa. Ya. Ada yang berpendapat lain? Saya, Bu. Ya, Bu. Ya, Anif, silahkan Anif. Teks eksposisi seingat saya itu, Bu, suatu teks yang memaparkan
suatu peristiwa dengan tujuan memberikan informasi, Bu. Ya, memaparkan bisa ya, memaparkan suatu peristiwa kejadian, memberikan informasi kepada pembacanya dan memberikan pengetahuan. Itu teks eksposisi ya. Bisa juga jenis teks yang memberikan gagasan ya, jenis teks yang memberikan gagasan kepada orang lain untuk memahami pendapat yang disampaikan ya, agar si pembaca atau pendengar mengerti apa yang disampaikan. Ya, ini adalah yang akan kita bahas ya, teks eksposisi. Ini pengertian dari teks eksposisi. Bisa dibaca ya nak ya? Terlihat? Terlihat Bu. Ya, terlihat. Ini adalah pengertian dari teks eksposisi. Ada yang tahu struktur teks eksposisi apa saja? Di sini kita akan menemukan teks eksposisi ya, struktur teks eksposisi. Siapa yang sudah pernah mendengar struktur teks eksposisi sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Teks eksposisi biasanya di dalamnya terdapat beberapa pendapat seperti tulis argumen, kemudian struktur yang terakhir itu ada penegasan ulang. Penegasan Ya, benar sekali ya. Terbagi menjadi 3 ya. Ada tesis atau pernyataan pendapat, ada argumentasi, dan ada penegas ulang. Penjelasannya bisa kalian lihat di sini ya. Untuk struktur teks eksposisi itu ada 3. Pernyataan pendapat atau tesis itu adalah bagian paling awal yang berisikan opini yang diangkat oleh penulis ya. Lalu ada argumentasi. Ada yang bisa membacakan apa itu argumentasi? Saya, Bu. Ya, silahkan Bu Hanani. Ya, coba Najumi Ya. bacakan apa itu argumentasi. Argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagian opini tersebut didukung dengan argumentasi. Berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang meruntun, semakin baik kualitas dari tulisan. Karena itu, bagian ini pada umumnya lebih dari 1 paragraf, sebab selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penyajian contoh beserta alasan. Ya, argumentasi itu adalah opini ya, atau pendapat. Ulang. Ya. Di bagian penegasan ulang itu berisi bagian ini berada pada paragraf akhir, sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Tesis disebutkan tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan, seperti pada akhirnya persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Kata tersebut merujuk pada yang diangkat pada bagian tesis. Ya, makasih Bu. Ya, terima kasih ya untuk Nak Mada. Untuk kalian mengenai struktur teks eksposisi, bacalah teks eksposisi mengenai upaya melestarikan lingkungan hidup, lalu analisis struktur teks eksposisinya. Silahkan berkelompok ya nak ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Anif dengan Anif dengan Nak Epi, Dedi dengan Nak Made, Nak Jumi dengan Nak Daryanto, lalu Nak Kris sendiri ya, tidak ada teman jadinya. Hanani, Bu. Ya, dengan Nak Hanani. Silakan untuk mencari struktur teks eksposisi dari upaya melestarikan lingkungan hidup.
Yang dicari di sini adalah ini anak ya, tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, lalu penegas ulang atau rekomendasi. Silakan Ibu beri. Ayo untuk kelompok pertama. Kelompok pertama. Tesis atau pernyataan pendapatnya apa? Ya nih Bu, untuk bagian tesisnya Bu. Ya, silakan. Ya, jadi strukturnya bagian tesis itu saya menemukan permasalahan seputar lingkungan hidup selalu terdengar mengemuka kejadian demi kejadian yang dialami di dalam negeri telah memberikan dampak sangat besar, tidak sedikit kerugian yang dialami termasuk nyawa manusia. Jadi tesisnya dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 3 itu. Ya. Kemudian argumentasinya, ya Bu, argumentasinya ada di paragraf keempat Ibu, yaitu kerusakan lingkungan hidup dan efeknya terus berlangsung dan terjadi sampai dengan kalimat terakhir Ibu. Ya, jadi tesis atau pernyataan pendapatnya ada di paragraf 1 sampai paragraf ketiga. Ya Bu. Ya. Lalu argumentasi pertama itu ada di paragraf keempat. Keempat Bu, paragraf setelah keempat, paragraf kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan Ibu. Kemudian bagian terakhir yaitu penegasan ulang ada di paragraf. Ya, kelompok 3. Ya, silakan Hak Jumiati untuk penegas ulangnya. Penegasan ulang itu ada di paragraf terakhir, Bu, dari kata dari kalimat berdasarkan kenyataan. Demikian diperlukan itu sampai dengan kata terakhir tidak langsung telah merusak kehidupan itu sendiri, itu Bu. Ibu akhiri pembelajaran kita pada doa terlebih dahulu. Ada yang memimpin doa? Silakan pimpin doa. Bu. Ya, silakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Pak Hafiz. Pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.